Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Champions pada leg kedua antara Borussia Dortmund melawan Manchester City. Ya, kita tahu bahwa di kandang dari Manchester City di leg pertama Dortmund kalah dengan skor 2-1. Dan pertandingan pada malam ini ternyata Dortmund kalah lagi melawan Manchester City di kandangnya sendiri dengan skor juga sama 2-1. Tentunya kekalahan Dortmund ini menjadikan bahwa tim ini harus lebih baik lagi untuk musim depan. Karena di Liga dia sudah keteteran, bahkan masih menempati peringkat kelima kalau nggak salah. Maka dari itu Dortmund harus mulai mengatur permainan lagi, mengatur tim lagi untuk bisa masuk ke Liga Champions di musim berikutnya. Kalau secara overall pertandingan, saya sangat puas menontonnya karena Manchester City maupun Borussia Dortmund itu bermain sangat atraktif, tidak menunggu bola dan tidak ada delay maupun tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dilakukan. Semuanya bermain secara fair, semuanya bermain secara tim, kualitas tim, dan semuanya bermain sesuai dengan skill individu yang mereka miliki dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pelatih. Ya, kalau kita melihat dari susunan pemain antara Manchester City melawan Borussia Dortmund, itu tidak jauh beda pada leg pertama. Bahkan semua pemain sama apa yang diturunkan di leg pertama. Ada Jude Bellingham di Dortmund, ada Reus, ada Knauf, ada Mahmoud Daud, ada Emre Can, terus ada Erling Haaland. Semuanya sama. Di City pun juga sama dengan menggunakan Varsnen, di mana Varsnen-nya adalah Kevin De Bruyne, dengan lini tengahnya yaitu Ilkay Gundogan, terus Bernardo Silva sama Rodri, terus sayapnya Phil Foden sama Riyad Mahrez. Semuanya sama. Di lini belakang pun sama antara Borussia Dortmund maupun Manchester City. Ini menandakan bahwa kedua pelatih sudah menurunkan 11 pemain terbaik dalam komposisinya. 4-3-3-nya Dortmund melawan 4-3-3-nya Manchester City dengan false nine. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran buat City. Harusnya tidak menjadi kecolongan. Karena apa? Karena di leg pertama, di babak kedua menit-menit terakhir, menit 80, Manchester City kecolongan dengan gol dari Marco Reus. Dan di pertandingan kali ini Manchester City lagi-lagi kecolongan, tapi bukan di menit akhir, melainkan babak pertama di menit-menit awal atau di 15 menit awal. Sebenarnya pada pertandingan yang dilaksanakan pada Kamis dini hari tadi, bahwa Manchester City itu bermain seperti layaknya Manchester City pada umumnya, yaitu one to pass passing, through pass, terus kombinasi 1-2, terus lebih kepada kombinasi tim dalam meramu pertandingan, dalam meramu permainan sehingga menciptakan banyak peluang dan menghasilkan gol. Di Borussia Dortmund pun demikian, dengan mengandalkan pemain kuat lini tengahnya seperti Mahmoud Daud, Emre Can, dan Jude Bellingham, sehingga mampu memberikan efek kejut kepada Manchester City. Karena apa? Karena Manchester City ketika diserang atau ditekan melalui umpan long ball atau through pass jauh, itu sering keteteran. Banyak terjadi demikian. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Leeds United pun juga demikian, melalui umpan through pass dengan beberapa speed dari pemain Leeds, Manchester City kalah. Nah, di Borussia Dortmund pun di kandangnya Signal Iduna Park ini banyak kejadian yang membuat ketar-ketir lini pertahanan Manchester City. Kenapa? Karena ya mayoritas pemain dari Borussia Dortmund itu memiliki kecepatan. Marco Reus di situ, terus Jude Bellingham di situ, terus Erling Haaland apalagi, itu memiliki kecepatan di atas rata-rata, sehingga membuat Manchester City keteteran. Gol pun itu tercipta gara-gara umpan through pass dan kombinasi 1-2 passing dari lini depan Borussia Dortmund, sehingga mampu dilakukan placing oleh seorang Jude Bellingham. Gol yang sangat bagus ke tiang pojok kanan atas atau tiang pojok kiri dari kiper, itu sangat-sangat indah golnya dengan gol placing. Gol 1-0 pun untuk Borussia Dortmund
tercipta. Sampai menit-menit terakhir, bahkan babak pertama selesai, gol tetap 1-0 untuk Borussia Dortmund. Apakah Manchester City main bagus? Ya, tapi di babak pertama kurang beruntung. Banyak peluang yang diciptakan. Kevin De Bruyne yang kena tiang, terus Bernardo Silva yang tidak mampu untuk menciptakan gol, Riyad Mahrez yang mampu ditepis, terus Alexander Zinchenko sundulannya yang mampu ditahan. Semuanya mampu ditahan atau dihempaskan oleh lini pertahanan maupun kiper dari Borussia Dortmund. Hal ini menjadikan bahwa di babak kedua pastinya akan berubah. Terbukti Pep Guardiola meramu lagi cara bermain dari Manchester City. Alhasil Manchester City mampu menekan sejak menit awal babak kedua. Dan alhasil terjadilah blunder yang mengakibatkan penalti akibat kesalahan dari Emre Can mengantisipasi bola. Sehingga Riyad Mahrez ditunjuk sebagai eksekutor dan mampu untuk menceploskan bola ke gawang dari Borussia Dortmund. Sejak saat itu permainan Manchester City sangat drastis meningkat. Umpan 1-2, terus kombinasi, terus melakukan trupas, dribbling, dan penguasaan bola yang sangat ciamik dari beberapa sayap Mahrez maupun Phil Foden. Bahkan Kevin De Bruyne yang mampu bergerak free roll itu mampu untuk memberikan kejutan kepada Borussia Dortmund. Alhasil pada menit ke-75 sepakan pojok dari Riyad Mahrez kepada Bernardo Silva yang mana diteruskan ke Phil Foden, mampu menceploskan gawang ke tiang dekat dengan tendangan yang keras dan mampu menciptakan gol. Killer the game. Kalau misalnya kita lihat bahwa itu adalah gol pembunuh. Karena apa? Karena sejak saat itu permainan dari keduanya agak sedikit terkendala. Baik Dortmund yang menyerang terus sejak menit 75, bahkan menyisakan satu pemain yaitu Akanji sebagai backnya, itu tidak mampu untuk menceploskan bola ke gawang dari Henderson. Bahkan City banyak menciptakan peluang dari counter attack. Ada 3-4 kali peluang. Bahkan peluangnya sangat bagus, yaitu dari Phil Foden kepada Bernardo Silva kepada Riyad Mahrez, tapi tidak mampu menciptakan gawang. Bahkan di menit 90 plus, Raheem Sterling mampu berhadapan dengan kiper man to man, tapi ya kembali lagi belum waktunya untuk Raheem Sterling menunjuk gigi dalam menciptakan gol. Alhasil skor pun tetap 2-1 untuk Manchester City, sehingga peluit panjang pun dibunyikan. Secara overall saya sangat terhibur dengan pertandingan ini, terutama Borussia Dortmund yang tidak pantang menyerah dan Manchester City dengan permainan yang ciamik. Semoga di semifinal melawan Paris Saint-Germain lebih baik lagi untuk Manchester City, terutama di lini bertahan agar tidak kemasukan bola, dan lini depan agar semakin gacor untuk menciptakan banyak gol. See you di video berikutnya.